Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu mesin motor bakar yang dinamakan dengan diesel engine atau mesin diesel. Oke, kita mulai saja. Kita bahas bersama-sama. Ya, diesel engine merupakan salah satu reciprocating engine. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari biasanya mesin diesel itu digunakan di alat-alat berat atau kendaraan-kendaraan berat ya, seperti truk atau bis dan sejenisnya gitu ya. Nah, reciprocating engine itu adalah mesin yang memiliki sistem piston silinder. Artinya kita bisa lihat di sini di gambar ini ada sebuah sistem piston silinder. Silindernya ini. Kemudian ini ada piston. Ini piston yang ini. Ini pistonnya. Nah, piston ini bisa bergerak bebas ke atas ke bawah. Nah, kemudian gerak translasi ke atas ke bawah ini bisa dikonversikan menjadi gerakan putaran dengan sistem, ya ini yang paling sederhananya dengan poros engkol dan batang penghubung seperti ini. Kita bisa lihat di sini kalau misalnya ininya pistonnya bergerak ke atas ke bawah, maka ada poros engkol yang berputar ya, karena gerakan seperti ini. Gitu. Nah, ini sebenarnya reciprocating engine. Intinya adalah mesin yang menggunakan piston silinder dan kemudian mengubah dari gerakan translasi atas bawah atau depan belakang menjadi putaran. Nah, setidaknya ada 3 jenis mesin yang kita ketahui sekarang yang merupakan bagian dari reciprocating engine, yaitu auto engine. Auto engine ini yang biasa kita lihat di sepeda motor, kemudian mobil juga gitu ya. Kemudian diesel engine dan ada juga Stirling engine. Nah, untuk bahasan kali ini kita akan fokus di sini, di diesel engine. Oke, mari kita mulai. Diesel engine hampir mirip dengan auto engine, siklus auto ya. Perbedaannya adalah pertama di sini, kalau di auto engine kita menggunakan busi untuk membantu pembakaran sebagai pemantik. Tapi kalau di diesel engine ini yang panah seperti ini adalah melambangkan injektor. Injektor ini fungsinya untuk menyuplai bahan bakar ke sini. Kedua, perbedaannya adalah yang dihisap pada saat langkah hisap adalah hanya udara untuk mesin diesel. Tapi kalau di auto engine adalah yang dihisap adalah campuran bahan bakar dan udara. Nah, mari kita bahas satu-satu prosesnya. Proses 1 adalah proses hisap. Ini piston awalnya ada di sini, di yang hitam ini. Kemudian piston ini bergerak ke bawah. Akibatnya ruang di atas piston itu membesar kan. Kalau ruangnya membesar, tekanannya menurun. Pada saat piston ini bergerak ke bawah, maka tekanan di ruang pembakaran ini menurun tekanannya. Akibatnya tekanan di sini rendah, mau nggak mau dia menghisap sesuatu yang ada dari sini, yaitu udara. Tentu saja pada saat langkah hisap, katup hisap ini terbuka. Kemudian langkah kedua adalah katup tertutup dua-duanya. Baik katup hisap maupun katup buang tertutup. Kemudian piston bergerak ke atas. Akibatnya ada udara yang terjebak di ruang pembakaran ini. Akibatnya apa? Tekanan menjadi tinggi, temperatur juga menjadi tinggi. Langkah ketiga yaitu langkah pembakaran. Begitu tekanan dan temperatur di ruang pembakaran tinggi mencapai nilai maksimumnya, kemudian disemprotkanlah bahan bakar di sini. Secara otomatis karena suhunya tinggi, tekanan tinggi, bahan bakar ini terbakar dan meledak. Ledakan inilah yang membuat si piston itu terdorong ke bawah sini sebagai kerja. Nah, kemudian setelah pembakaran, si piston harus balik lagi ke atas. Nah, pada saat bergerak ke atas lagi, kutub buangnya terbuka, kemudian gas hasil pembakaran bisa dibuang keluar. Gitu. Jadi
Ini prinsip sederhananya mesin diesel seperti ini, 1 sampai 4. Jadi perbedaannya ada dua. Pertama, di sini adalah injektor untuk menyemprotkan bahan bakar, dan pada saat langkah hisap, mesin diesel hanya menghisap udara saja. Kalau misalnya kita menggambarkan proses-proses ini dalam grafik tekanan dan volume, maka bentuknya kira-kira seperti ini. Dari titik 0 ke titik 1 adalah langkah hisap. Kita lihat volumenya bertambah set ke sini. Kemudian 1 ke 2 adalah proses 2 ini. Kita lihat dari titik 1 ke titik 2 tekanannya menjadi tinggi. Kemudian 2 ke 3 adalah langkah pembakaran. 2 ke 4 itu langkah pembakaran. Ya. Jadi di sini di tekanan yang saturasi, tekanan tetap, dia awalnya terbakar kemudian mendorong si piston untuk ke titik mati bawah sehingga volumenya membesar. Kemudian 4 ke 1 itu langkah buang. Kita lihat di sini volumenya menjadi mengecil, artinya ini kan ke atas mengecil dan gasnya terbuang. Oke, cukup segitu penjelasan sederhana tentang mesin diesel. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.